Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Renew, Transform, memperbarui pikiran. Transformasi, kita tahu bagaimana ketika ulat menjadi kupu-kupu. Bentuk yang sama sekali berbeda. Ulat yang menjijikan ketika ditransformasi bisa menjadi kupu-kupu yang sedemikian cantik sehingga semua orang suka, ingin menerima, ingin menangkap kupu-kupu, senang melihat kecantikannya. Transformasi terjadi ketika kita mengubah pikiran lama kita menjadi pikiran yang baru. Target kita adalah berpikir, bertindak, percaya seperti Yesus, dan menjadi seperti Yesus. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang dimengerti itulah yang akan memerdekakan kamu. Tidak hanya kebenaran, kalau kita nggak mengerti, kita tidak akan bisa melakukan dan tidak akan bisa menjadi sesuatu yang tidak kita mengerti. Berdoa dan berdoa berbahasa lidah adalah salah satu cara agar kita bisa mengubah pikiran kita. Mengapa? Karena ketika kita berdoa dan berdoa berbahasa lidah, bukan kita sendiri yang berdoa, melainkan Roh Kudus yang berdoa melalui mulut kita. Ketika kita berdoa berbahasa lidah, pada saat itu Roh Kudus yang akan menyampaikan keluhan-keluhan kita yang kita sendiri nggak tahu. Untuk menyampaikannya, tetapi Roh Kudus tahu, dan Roh Kudus bisa menyampaikannya kepada Allah Bapa. Kemudian Allah Bapa akan memberikan jawabannya. Kemudian Roh Kudus akan mendownloadnya ke dalam roh kita. Itulah yang dinamakan revelation. Dan dari roh kita ini kemudian akan disampaikan ke dalam pikiran kita, sehingga ketika kita berdoa berbahasa lidah, tiba-tiba kita bisa tahu aja ide yang tidak terpikirkan. Tiba-tiba bisa dipertemukan dengan orang-orang yang mikir aja enggak. Kok bisa kebetulan bertemu dengan orang yang ternyata menjadi jawaban dari pergumulan kita. Karena ada peran Roh Kudus. Bahkan ketika kita membaca firman, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita nggak akan bisa mengerti. Ketika seseorang belum lahir baru, mereka kesulitan untuk memahami firman. Baca Alkitab ngantuk. Tetapi ketika ada Roh Kudus, ketika kita membaca firman, firman itu bisa menjawab apapun pergumulan kita, menjadi up to date dengan apapun yang kita butuhkan. Karena ada Roh Kudus yang membuat kita mengerti apapun yang kita butuhkan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita ingin merenungkannya, penting untuk kita jangan cuma ambil satu ayat, kemudian dilepaskan dari keseluruhan kisahnya. Baca satu perikop, terlebih lagi
Kalau kita bisa membaca satu pasal, satu bab, itu akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas apa yang dimaksud oleh ayat itu. Dan ketika kita mempelajarinya, merenungkannya, kemudian kita jadi bisa mengerti. Ketika kita belajar di Charis, kami diajarkan bahwa yang menjadi pegangan adalah King James Version. Mengapa? Karena Alkitab King James itu yang paling persis dengan aslinya. Ketika kita belajar untuk menyelidiki firman dari berbagai terjemahan yang berbeda, itu kerap kali kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas, lebih tepat dengan apa yang Tuhan maksudkan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.